Sahabat Pometik, alhamdulillah gue sedikit senang. Kenapa? Karena tim nasional Indonesia berhasil menang melawan Filipina dengan skor yang cukup besar, yaitu 4-0. Sebenarnya bukan masalah kemenangannya, gue ngelihat permainannya Indonesia banyak sekali perubahan, walaupun memang masih banyak yang perlu dibenahi. Kesalahan-kesalahan masih kadang-kadang dilakukan oleh tim nasional Indonesia, tapi overall secara keseluruhan menurut gua permainannya Indonesia sangat berubah drastis dan mulai kelihatan permainan seperti waktu di Piala AFF kemarin. Karena nggak lama lagi kita akan mengikuti kualifikasi Piala Asia nih, dan itu target utamanya bahwa Indonesia harus lolos Piala Asia. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa ya. Nah balik lagi ke ajang SEA Games kali ini. Nah baru aja selesai juga pertandingan. Jadi gue sengaja bikin konten video ini nunggu pertandingan antara Myanmar melawan Vietnam itu selesai. Dan ternyata pertandingannya dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 1-0. Tadi udah sebenarnya ada sedikit kebuntuan dari pemain Vietnam. Mereka sudah sedikit frustasi, nggak bisa mencetak gol. Tapi akhirnya di menit, gue lupa menit keberapa, mereka berhasil mencetak gol. Dan di klasemen sementara akhirnya Vietnam menduduki peringkat pertama ya. Dia menduduki peringkat pertama dengan poin di angka 7. Nah sedangkan Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin di angka 6 dengan selisih gol agregat yaitu 8-4. Nah sedangkan Myanmar saat ini berada di peringkat 3 dengan poin angka 6 juga, sama dengan Indonesia, tapi selisih golnya dengan agregat di 6-5. Jadi lebih baik agregat golnya Indonesia dengan 8-4. Nah, di pertandingan terakhir Vietnam akan bertemu dengan Timor Leste, dan ini udah hampir lah 99% harusnya Vietnam bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan harusnya memang Vietnam menjadi juara grup di grup A ajang SEA Games kali ini. Nah, Indonesia melawan Myanmar adalah ajang mati-matian. Di pertandingan inilah ditentukan siapa yang berhak lolos ke semifinal, apakah Indonesia ataukah Myanmar. Nah, yang jadi masalahnya lagi, pertandingannya akan dilaksanakan di 2 hari akan datang, yaitu di hari Minggu. Jadi bisa jadi waktunya tidak cukup untuk beristirahat. Nah, strateginya memang tadi Sinteyong sudah melihat hal itu dan dia sudah melakukan perubahan pemain. Banyak pemain yang ditarik di babak kedua dan digantikan oleh pemain baru agar terjadi rotasi dan staminanya para pemain Indonesia siap untuk menghadapi Myanmar. Ya mudah-mudahan mari kita doakan kalau secara permainan memang timnas Indonesia berubah drastis. Senang banget gue ngelihatnya. Memang di pertandingan tadi dia melawan Filipina kelihatan serangan-serangannya Indonesia sudah berubah, walaupun memang masih ada beberapa kesalahan yang harus dibenahi, dan sepertinya itu performanya memakin naik. Memang kayak gini nih harus satu turnamen. Nggak apa-apa kita jelek di awal, tapi performanya menaik terus. Jangan sampai kita naik di atas tapi performanya menurun dan akhirnya nggak bisa nyampe final, dan maka mungkin pertandingan kalah di final. Nah kalau performanya seperti ini bisa jadi nih kita bakalan juara SEA Games. Tapi ingat, masih ada Piala Asia pokoknya ya. Kita ngincernya ialah lolos Piala Asia. Oke. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia di pertandingan terakhir ketika melawan Myanmar, ya sebenarnya cukup seri sih, Indonesia juga bisa lolos gitu loh. Tapi nanti kita lihat, agak beresiko kalau kita memang bermain bertahan melawan Myanmar. Karena Myanmar sepertinya juga pertahanannya cukup kuat sekali. Nah, kita lihat nanti seperti apa yang diterapkan strategi oleh Sinteyong. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menang. Kalaupun seri pun insya Allah juga Indonesia bisa lolos karena menang secara agregat gol. Nah entah nanti di babak selanjutnya apakah ketemu dengan Thailand ataukah Malaysia ataukah Singapura, karena masih bersaing, belum ketahuan nih siapa kira-kira yang bakalan lolos dari grup B. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa tunggu update dari kami mengenai pertandingan sepak bola SEA Games ini, dan maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.